Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil.
saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Kristus. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan deklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerahsiaan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala barata kala basyikala barata kala basyik. Bersyukur Tuhan, maka mengundang Tuhan setiap kami Tuhan untuk hadir di rumah-Mu ya Bapa. Untuk bungkus Tuhan setiap kami oleh darah Yesus. Tahirkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk berjumpa pribadi Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Bila setiap kami ya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau akan isi Tuhan dengan kasih-Mu yang lemah lembut bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah ibadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa yang Kau sediakan bagi setiap kami ya Bapa. Aba, kami rindu Tuhan, melawat Tuhan setiap kami ya Bapa, bahwa kami masuk Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa menikmati Tuhan lawatan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang akan beracara Tuhan di tengah-tengah kami, dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa.
kasih ya Bapa. Kami bisa memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan wadah Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa bertumbuh Tuhan di tempat ini ya Bapa. Berkaryalah Tuhan setiap kami Tuhan. Biarlah lewat lawatan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan ada sesuatu yang luar biasa Tuhan, yang Engkau urapi Tuhan bagi setiap kami Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan perlindungan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan sama kanan kirinya, Engkau memang luar biasa. Haleluya. Yuk kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Kita ekspresikan semangat kita sama Tuhan, amin. Semangat lagi, amin. Siapa yang sangat luar biasa bagi kita? Yesus. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama persatukan hati kita. Mari kita sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan wadah yang luar biasa bagi setiap kami, sehingga kami bisa menabur Tuhan. Bila setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang memberi Tuhan, Engkau memberikan sukacita yang baru bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Buka kedua tangan kita untuk menyembah Allah kita yang hidup. Naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Shikila barata kala barata kala barata kala basya kala barata kala barata. Shikila barata kala barata kala barata kala basya kala barata kala basya. Shikura barata kala barata kala barata basya kala barata kala. Shikila barata kala barata basya kala barata kala. Shikila
sungguh besar. Besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu Bapa di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi. Katakan sungguh besar. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi. Bapa, aku mengasihimu. Bapa, ku mengasihi. Bapa, aku mengasihimu. Bapa, ku mengasihi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sirata karalaba syakaralaba sikiralaba syande. Haleluya. Sinaya ralaba stikina masya ramosa. Mulia ralaba stikina masya ramosa. Oh Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur kami masih boleh diberi kesehatan sampai hari ini dan kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami tahu ketika kami hadir di rumah-Mu ada berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Kami percaya Bapak-Bapak, Roh Kudus saat ini sedang mengurapi kami pribadi pas pribadi. Sehingga saat kami mendengar firman, kami mengerti, memahami, bahkan termaterai menjadi pelaku firman bagi hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hanya isi hati Tuhan saja yang hamba sampaikan. Dan pada saat disampaikan, ada pembaharuan secara sempurna buat anak-anak di tempat ini untuk semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Bicaralah Abah, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama mengatakan, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Ada satu orang pembeli soto ayam sedang makan di pinggir jalan, komplain kepada penjualnya. Dia bilang begini, katanya Bapak jual soto ayam, kok yang saya makan tidak ada ayamnya. Jadi si penjual dengan santai menjawab pembeli tersebut, Pak, kenapa Bapak marah? Kenapa Bapak komplain? Itu wajar Pak. Lalu si pembeli bilang, bagaimana wajar? Si penjual bilang, iya itu wajar. Karena kalau Bapak beli jambu monyet, Bapak nggak mungkin dikasih monyetnya. Wah ini pada nggak ketawa nih, pada belum segar nih. Oke, saya terusin lagi. Nah terus udah gitu, pada saat mereka berdebat gitu ya, tiba-tiba ada keributan di depan. Kan di jalanan nih, makanya di pinggir jalan. Ada keributan. Ada keributan bahwa seorang tentara sedang dirazia oleh polisi. Memang kebetulan tidak jauh dari tempat itu ada razia. Jadi akhirnya terjadilah pertengkaran, adu argumen, dan malah mengatasnamakan pangkat. Sampai sempat mengeluarkan senjata. Karena sama-sama anggota. Tidak ada satu orang pun yang berani melerai mereka. Karena keributan ini dahsyat dan luar biasa sampai mau pukul-pukulan. Preman di situ juga nggak berani misahin mereka. Untuk melerai mereka nggak berani. Sampai akhirnya pada saat situasi memanas dan kondisi sudah semakin tidak terkendali lagi, ada seorang satpam tua. Kebetulan di situ ada toko emas dan ada seorang satpam tua tergopoh-gopoh datang dan dengan berani melerai mereka. Tapi ternyata mereka tidak mau dilerai. Sampai akhirnya keduanya digampar sama satpam tua itu. Nah, pada saat kejadian itu
kebetulan juga ada wartawan, jadi wartawan sedang mencari berita dan mulai meliput acara itu. Dan Alkisah setelah digampar, keduanya memasukkan senjatanya dan akhirnya disuruh pulang, dipisahkan sama satpam tua itu. Lalu semua masyarakat bertepuk tangan dan terheran-heran, dan si reporter ini mewawancarai daripada si satpam tua ini. Dia datangi dan dia tanya, "Pak, Bapak luar biasa berani ya Pak? Bapak seorang satpam berani melerai anggota. Dan Bapak menggampar mereka juga gitu. Itu luar biasa Pak, sampai akhirnya mereka bisa dilerai. Bagaimana Bapak bisa lakukan itu?" Dengan santai satpam tua itu menjawab, "Oh gampang Mas." "Loh kok bisa?" "Karena dua-duanya adalah anak saya." Oke, sekarang sudah mulai mencair. Pertengkaran ini juga terjadi di zaman waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kita buka Lukas 22 ayat 32. Ya, Lukas 22 ayat 24. Lukas 22 ayat 24. Kenapa 32? Sebenarnya saya dapat tuntunannya untuk membawakan yang 32. Tapi setelah saya tanya lagi, saya uji lagi, baru Tuhan izinkan saya membawa Lukas 22 ayat 24 sampai 30 kalau tidak salah. Nanti kita ikutin aja. Ayat 24 ya. Di zaman Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Jadi, kalau tadi keributan TNI itu karena mereka punya pangkat, mereka punya kuasa, terjadi pertengkaran, ternyata di zaman Tuhan Yesus, mereka juga ada pertengkaran dan mereka meributkan siapa yang terbesar. Dan hal ini akan kita bahas hari ini supaya kita mengerti bahwa orang dunia memiliki kuasa tapi untuk memerintah. Sedangkan anak Tuhan diberikan kuasa tetapi untuk melayani. Jadi tema khotbah hari ini kuasa untuk melayani. Kita akan bahas bahwa pertengkaran ini terjadi tetapi yang Tuhan inginkan adalah sesuatu yang lain. Dimulai dari pertengkaran. Dimulai dari pertengkaran mau tahu siapa yang terbesar, siapa yang mau jadi terbesar. Lanjut di ayat 25, lalu ketika bertengkar, ini pertengkarannya antara Simon Petrus dengan murid-murid yang lain. Di ayat 25, dilanjutkan begini, ketika terjadi pertengkaran, apa respon dari Tuhan Yesus? Ayat selanjutnya. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa. Ya. Memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa pola pikir dunia, bahwa kuasa yang mereka miliki itu untuk memerintah, diperintah. Jadi artinya ketika seseorang melindungi dengan kuasanya, maka orang yang dilindungi itu harus siap untuk diperintah. Ada timbal balik ya. Saya lindungi kamu, kamu harus ikut saya. Kamu harus tunduk sama saya. Jadi kuasa di dunia ini seperti itu. Kalau kalian punya uang, ya kalian punya backing gitu ya. Kalian punya relasi yang kuat. Kalian punya power yang hebat. Kalian bisa lindungi banyak orang. Tetapi biasanya orang yang dilindungi itu akan tunduk kepada kalian dan bahkan diperintah sama kalian. Misalkan seperti itu. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang begitu. Amin. Ya, ini kan contoh ya, dikasih Tuhan bilang begini, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Raja itu punya kuasa, tapi rakyatnya diperintah. Ini menggambarkan tentang kuasa dunia bahwa bisa melindungi mereka, tetapi mereka di bawah perintah daripada si pelindung. Kuasa-kuasa tersebut. Ya. Bagaimana dengan ayat 26? Tuhan Yesus melanjutkan dengan begini. Tetapi kamu tidaklah demikian. Kita semua sebagai murid Yesus tidak demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Yang terbesar jadi yang terkecil. Yang terbesar jadi yang lebih melayani. Hanya dilanjutkan dan kondisi kedua, pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin adalah yang terbesar. Tapi yang terbesar jadi yang termuda. Yang termuda biasanya kan, coba kamu ambilin minum, ambil minum gitu ya.
melayani. Kalau yang muda lebih melayani. Makanya dikatakan kalau di dalam Tuhan itu beda. Kalau kamu pemimpin, kamu harus melayani. Lalu Tuhan Yesus lanjutkan begini, di ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar? Dia tanya nih, siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Kalau kita ke rumah makan, kita pesan makan, mana yang lebih besar? Yang makan atau yang melayani makan? Tuhan Yesus tanya begitu. Ya. Bukankah dia yang duduk makan? Karena kan dia yang punya uang. Dia kan pembeli. Kalau orang dunia bilang pembeli adalah raja. Tapi secara di Alkitab gak ada tuh kayak begitu, pembeli adalah raja. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu, kata Tuhan Yesus. Sebagai pelayan. Tuhan Yesus ada sejak penciptaan bumi dan alam semesta, serta seisi. Tuhan Yesus ada. Dia punya semuanya, dia harta terbaik dari sorga. Yang diberikan kepada kita, diberikan kepada gerejanya. Yesus adalah kepala gereja. Tetapi dia ada di tengah-tengah kita sebagai pelayan. Dia melayani kita. Dia lindungi kita, dia jaga kita, dia jaga kesehatan kita di zaman pandemi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Klaster gereja di rayon 1I tidak ada. Itu kebaikan Tuhan. Sampai sekarang kita semua sehat-sehat. Ini harta termahal loh. Zaman sekarang ini kesehatan harta paling mahal loh. Paling mahal ini kesehatan. Dan Tuhan berikan itu buat kita. Dia layani kita sampai hari ini. Dan kalau kita lihat lagi di Yohanes 13 ayat 13, coba dibuka Yohanes 13 ayat 13, saya akan lebih gali lebih dalam waktu dia berkata, aku di tengah-tengah kamu, tapi aku sebagai pelayan. Yohanes 13 ayat 13. Yuk, multimedia. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan di sini artinya Tuan ya. Kurios, Tuan. Dia Tuan kita hamba dia. Lanjut di ayat 14, dikatakan begini, ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan, aku yang adalah Tuan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi kalau di Yahudi itu kalau ada tamu datang ke rumahnya, zaman dulu ya, orang Israel, itu tamunya dibasuh kakinya sama yang punya rumah sebelum masuk ke rumah. Itu luar biasa. Adat itu masih berjalan zaman dulu, tapi saya nggak tahu sekarang. Tapi dulu adat istiadatnya seperti itu. Yang punya rumah ngebasuh tamunya, ngebasuh kaki tamunya sebelum dia masuk rumah. Lanjut di ayat 15, kalau Tuhan ngebasuh, kamu juga harus ngebasuh. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kalau dia Tuhan, kita hamba, Tuhan kita melakukan seperti itu, maka kita sebagai hamba, kita juga harus melakukan yang sama seperti Tuhan kita lakukan. Lalu dilanjutkan ayat 16 begini, dia bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kita ini diutus Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan saya percaya waktunya semakin dekat. Lanjut di ayat 17, terakhir, dia bilang begini. Jikalau kamu tahu semua ini, sekarang kita udah tahu ya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukan. Jadi Tuhan Yesus sudah ajarkan sama kita. Dia seorang Tuhan, dia seorang Tuan, dia yang punya alam semesta, dia adalah juru selamat kita, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, satu-satunya jalan menuju Allah Bapa. Kalau dia ada di tengah-tengah kita untuk melayani, maka kita juga harus melayani. Balik lagi ke Lukas 22 ayat berapa tadi terakhir? Lukas 22 ayat 27 sekarang. Ayo tadi 27 ya. Nah, sekarang ke 28. Lanjut ke 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Jadi begini. Tuhan mau jangan meributkan siapa terbesar. Tapi kalau kalian meributkan siapa terbesar karena kalian melihat pola-pola dunia, maka Tuhan mengingatkan,
kalau kamu ingin jadi yang terbesar, kalau kamu seorang pemimpin, kamu harus paling siap untuk melayani. Ya, itu ke satu. Yang kedua, sekalipun dalam kondisi apapun, melayani kan susah nih, nggak gampang. Melayani nggak gampang. Ya, apalagi sekarang ada roh yang namanya sekunderisme. Ya, jadi ibaratnya orang lebih fokus cari uang, karena goncangan selanjutnya bukan hanya kesehatan, tetapi ke resesi ekonomi global. Nah, tetapi pelayanan yang dikatakan di sini bukan pelayanan yang harus ada di mimbar. Pelayanan tuh banyak, ada pelayanan penginjilan, ada pelayanan doa, ya, ada pelayanan keluarga. Pelayanan itu jenisnya banyak. Karena semuanya dilakukan untuk Tuhan karena kita milik Tuhan. Jadi artinya semua pelayanan banyak sekali itu. Nah, tetapi dalam melayani itu tidak mudah karena banyak sekali pencobaan. Pencobaan bukan berasal dari Tuhan tapi dari sibolis. Pencobaan itu sudah Tuhan Yesus alami. Aku tahu engkau adalah anak Allah. Anak Allah aja dicobai sama iblis. Tapi dalam pencobaan itu ada 3. Tentang kebutuhan hidup, makanan dan minuman, ya, roti, batu jadi roti. Yang kedua tentang kuasa. Ya, bahwa segala kuasa akan kuberikan. Itu tadi saya bilang, anak dunia pasti mikirnya kuasa. Oh, saya punya uang, saya punya power, saya hebat loh. Saya begini loh, saya begitu loh, bapak saya begini, paman saya begitu. Itu kuasa. Yang ketiga adalah mencobai Tuhan. Karena Tuhan kita tidak terlihat. Banyak orang suka mencobai Tuhan karena Tuhannya nggak terlihat. Tuhan orang Kristen nggak terlihat. Tetapi berkatnya bisa dirasakan. Katakan amin. Tuhan orang Kristen memang begitu. Nah, pencobaan ini terjadi nih sama Tuhan Yesus. Tadi seorang hamba tidak akan melebihi tuannya. Kalau tuannya aja dicobai, apalagi hambanya. Yang mencobai iblis. Dan mencobanya pakai apa? Pakai firman. Jadi kalau yang nggak baca firman, yang nggak mengerti firman, yang imannya kaleng-kaleng, waduh. Ini sebentaran pakai firman mental dia. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita tetap setia melayani, walaupun ada pencobaan yang dibuat oleh sibolis, masalah-masalah dalam hidup, tapi kita tetap maju, kita tetap terus sekali Yesus tetap Yesus. Maka Tuhan bilang begini, Tuhan janji di ayat 29 dia bilang begini. Ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Aku menentukan hak-hak kerajaan. Kerajaannya huruf kecil, huruf besar tuh. Artinya kerajaan mana tuh? Majapahit? Bukan ya? Singosari? Oh bukan ya. Kerajaan sorga. Ya. Hak-hak kerajaan bagi kamu. Katakan bagi kita. Wow. Hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Ya, jadi Tuhan Yesus setia, dia melayani sampai mati. Dalam pelayanannya dia pelayanan sampai di kayu salib. Melayani sampai mati, dia setia. Makanya Bapaknya menentukan hak-hak. Katakan hak-hak. Apa beda hak dengan kewajiban? Kalau hak itu kita harus gak menerima. Harus ya, kalau hak itu harus loh, hak. Itu hak saya gitu ya. Biasanya hak dulu atau kewajiban dulu? Ada yang bilang hak dulu, ada yang bilang kewajiban dulu. Hak dulu atau kewajiban dulu? Yang bilang kewajiban angkat tangan. Yang bilang hak dulu sekarang angkat tangan. Yang gak ngerti lipat tangan. Jadi kewajiban dulu baru hak. Nah sekarang pertanyaannya kalau Tuhan Yesus kasih firman ini kewajibannya apa? Ini kan aku menentukan hak-hak kerajaan sorga ya, bagi kamu. Sekarang kewajibannya apa? Kan katanya tadi kewajiban dulu baru hak. Wow, calon pengkhotbah besok. Haleluya. Salah satu kewajiban kita adalah melayani Tuhan. Khususnya di saat-saat belakangan ini adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita sudah lihat penggenapan Alkitab, ya, penggenapan ayat-ayat firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Kalau yang ingat dulu pernah saya ajarkan, kita pernah ajarkan tentang
waktu apa ya namanya ya, dalam bahasa teologinya saya lupa, tapi tentang tanda-tanda Tuhan akan segera datang. Kita kemarin waktu dulu kita sudah pernah pelajari gitu ya, kita pernah pelajari, dan memang di tahun ini kita sudah lihat di awal tahun aja sudah terlihat ya ada pandemi gitu ya. Berarti memang Alkitab itu firman-nya ya dan amin. Jadi kalau ingat pengajaran yang dulu, yang waktu saya ingatkan dulu, waktunya tepat 2020, bahwa akan ada sesuatu yang besar dan tanda-tandanya digenapi di awal tahun. Itu dimulai dari China dulu. Waktu itu Januari, tahun baru Chinese, itu sudah mulai ada pandemi, goncangan. Kalau Jakarta waktu itu kena banjir besar. Tandanya sudah jelas, dan makin ke belakang nanti akan ada lagi lebih parah lagi. Kita gereja sedang dibongkar sama Tuhan. Jadi yang suam-suam kuku, yang tidak on fire itu akan bergelimpangan nantinya. Kenapa? Karena firman Tuhan ya dan amin. Hal perumpamaan kerajaan surga di Matius 25 adalah tentang 10 gadis. Tapi yang masuk cuma 5 gadis bijak. Bukan 10, tapi 5. Itu akan terjadi, pengenapan akan terjadi. Nanti kalian bisa baca lagi bahwa kalau ada 2 orang yang bekerja, itu 1 terangkat, 1 tertinggal. Itu jelas itu. Tapi saya percaya di sini tidak yang tertinggal. Katakan amin. Jangan tegang. Kita ingat nanti tukang soto ayam tadi. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Artinya ketika kita melayani, apa yang Tuhan mau kita lakukan dan kita lakukan, yaitu melayani. Ingat, bentuk pelayanan banyak ya. Melayani. Maka Yesus, aku akan menentukan hak-hak kerajaan. Kita punya hak-hak di kerajaan sorga. Luar biasa. Karena nantinya Tuhan akan berkuasa. Tahu dari mana? Nanti kita di ayat 30. Ayat 30, Lukas 22 ayat 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja. Wow. Kalau kita biasanya masuk dalam undangan pejabat nih. Misalnya lah, anggaplah ada Pak Presiden datang. Kita termasuk rakyat yang diundang untuk hadir. Kira-kira menurut kalian ini makan semeja dengan Pak Presiden atau tidak semeja? Kita mungkin hadir makan bersama, tapi pertanyaan saya, oke, kita makan bersama, tapi semeja gak? Gak tahu ya. Wih, kamu cantik sekali, sini duduk sini. Temenin Bapak, nggak mungkin. Karena Pak Jokowi pasti makan dengan pejabat-pejabat setempat. Tapi di sini firman Tuhan, yaitu firman yang tidak pernah berbohong, firman yang adalah kebenaran, firman yang adalah ya dan amin, dia bilang, kamu makan dan minum semeja dengan aku. Ini yang punya semesta alam loh. Bukan presiden, bukan raja. Ini yang punya semesta alam. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Kerajaan sorga, kak besar tuh, kerajaan. Dan kamu akan duduk di atas tahta. Wow, ini yang keren. Untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Dan saya mau kasih tahu, kita bukan hanya menghakimi kedua belah suku Israel, tapi kita juga menghakimi malaikat yang jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan mau hari-hari ini Roh Kudus sampaikan ke saya. Coba aktif kembali melayani Tuhan. Saya tidak tahu kenapa. Sebenarnya saya tadi mau bawakan ke dalam doa pengerja. Tadinya saya mau bawakan tentang hal kekhawatiran, tapi tiba-tiba Roh Kudus bicara dan ketika saya gali materinya, seakan-akan materi yang saya mau bawakan itu ditutup. Yang ini yang dibuka. Jadi jelas Roh Kudus mau ingatkan kembali kepada kita. Ingat, kalau Tuhan yang punya alam semesta saja mau melayani, bahkan sampai mati, apalagi kita. Selagi ada waktu, jangan sia-siakan talenta kalian. Saya nggak bisa bikin gipsum, Bapak Ibu. Tapi saya ingin gereja ini cantik. Gereja Tuhan itu cantik. Di saat pandemi
Itu semua orang susah. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak ada yang susah. Jadi saya berusaha untuk melakukan sesuatu. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, saya punya talenta buat listrik, saya punya talenta untuk musik, saya punya talenta untuk khotbah, saya punya talenta banyak sekali. Boleh nggak saya minta satu talenta lagi? Saya doa sama Tuhan. Saya mau buat gipsum. Lalu Roh Kudus tanya begini, buat apa kamu bikin gipsum? Supaya rumah Tuhan lebih baik lagi. Akhirnya saya mulai belajar dari YouTube. Nah, ibaratnya tukang jadi-jadian gitu ya. Belajar dari YouTube. Kalau istri saya itu tukang masak jadi-jadian juga dia. Jadi saya lihat dari YouTube, saya coba praktek. Bikin besinya, saya bikin semuanya. Doa sama Tuhan, ini caranya gimana, siasatinya gimana, mana yang lebih mudah. Saya ngeliat orang kerja gipsum kok susah, rame-rame lagi dia. Saya cuma berdua sama istri, sama malaikat-malaikat Tuhan lah. Jadi akhirnya Tuhan izinkan saya dikasih hikmat, saya bikin. Setelah saya bikin, saya mentok. Waduh Tuhan, ini satu keping gipsum, ini besar. Gak bisa saya angkat berdua istri saya. Akhirnya saya publish di mimbar, setelah mimbar tutup, di doa berkat terakhir, doa penutup, dan ternyata ada volunteer yang mau melayani. Puji Tuhan kami rame-rame kerja, dan karena kemurahan Tuhan, satu ruangan gipsum jadi. Semua bukan karena kekuatan kita, ya, Pak Windy katanya lehernya sampai sakit katanya. Tapi puji Tuhan sekarang udah sembuh ya Pak. Jadi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kita boleh bekerja. Ketika kita minta talenta, kita pertanggungjawabkan, kita lakukan buat Tuhan. Dan next, setelah pemberkatan Samuel sama Dania ada. Dania nggak datang ya? Jadi setelah pemberkatan Samuel sama Dania, kita akan kerjakan gipsum yang sini. Jadi semua karena kemurahan Tuhan. Ketika kita meminta talenta itu, Tuhan berikan dan tolong dipertanggungjawabkan. Ingat, melayani Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Dia tidak akan lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan kita bukan Tuhan pelupa. Ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, percayalah, Dia akan berikan hak-hak kerajaan sorga buat kita. Amin. Beri tepuk kemuliaan buat Tuhan. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Puji Tuhan bahwa Tuhan sayang sama kita. Tuhan ingatkan melalui firman-Nya pada pagi ini bahwa jangan lupa melayani sesuai dengan talenta yang kita miliki. Pelayanan bukan harus selalu pakai jas, selalu ada di mimbar, bukan. Membawa jiwa-jiwa ke gereja itu juga satu pelayanan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan selama masih siang. Karena kita bekerja jam 5 sore. Sebentar lagi akan terjadi malam, tidak akan ada lagi kerja. Dan kalau Tuhan Yesus datang, pastikan nama kita dipanggil. Karena kalau nama kita tidak dipanggil, maka tidak ada lagi yang namanya pertobatan. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Serahkan hatiku, semua berikan padamu. Tulus hingga tulus selalu.
dari kita yang mungkin memiliki talenta, tetapi tidak pernah kita persembahkan buat Tuhan. Pada hari ini, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mengasihi, Tuhan mau engkau kembali lagi ke dalam ruang tanah hati, ke dalam hatinya untuk melayani, sama seperti dia melayani. Dan persembahkan talenta yang sudah diberikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus berjanji pada saatnya nanti Dia akan berikan hak-hak kerajaan bagi kita. Sebab itu kembali kepada kasih mula-mula. Biarlah talenta yang sudah kita dapatkan dari Tuhan kita multiplikasikan untuk hormat dan kemuliaan. Kedatangannya sudah semakin dekat. Hanya orang yang berkarya yang akan bersama-sama dengan Dia. Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah yang besar karena Nuh dan keluarganya bekerja untuk membuat bahtera. Pastikan setiap anggota keluarga kita bersama-sama satu visi, satu unity untuk melayani Tuhan. Bapa, kiranya urapi mereka pribadi lepas pribadi dengan kasih mula-mula-Mu, dengan roh rela melayani, sehingga mereka mau melayani untuk lebih lagi menyenangkan hati. Katakan menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu. Kiranya berkati anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai mereka, memberikan kuasa untuk melayani. Dan kami percaya ketika mereka berdoa untuk orang sakit itu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka berdoa untuk orang kesusahan, maka ada jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ketika mereka berdoa Tuhan untuk orang yang terikat, saat itu juga keterikatan mereka terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, jadikan mereka murid menjadi saksi yang hidup, yang menyatakan kuasa untuk melayani banyak jiwa. Sehingga pada saat Engkau datang yang kedua kalinya, kerajaan sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat firman. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini, agar mereka mengalami terobosan pelayanan. Dan kami percaya, malaikat-malaikat Tuhan selalu menyertai mereka dan melayani mereka bagi hormat dan kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat semuanya. Mari sekarang kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kekudusan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus
mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah.